Saya sowan dalam kapasitas melaksanakan perintah dari Bapak Presiden untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada siswa didik, di mana ada banyak penelitian dan survei yang menyebutkan usia rentan terpapar radikalisme dan intoleransi serta memiliki pemahaman yang salah terhadap kebangsaan itu justru terjadi di usia pelajar dan mahasiswa. Apalagi kalau sampai pola pikir dan mindset itu terjadi di kalangan pelajar Nahdiyin, tentunya ini tidak kita harapkan. Maka berangkat dari situlah kemudian muncul orasi kebangsaan, gerakan dengan tagline gerakan moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Sivitas Akademika MANO 08 Pageruyung atas penerimaannya. Saya datang inisiatif disponsori oleh Kadin Indonesia, karena saya yakin kalau yang undang Pak Kepala Sekolah pasti tidak punya anggaran. Nggak usah bilang pun sudah kelihatan. Adik-adik sekalian, kita hari ini berada di bulan Muharram yang ditandai dengan berpindahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yang kemudian kita kenal dengan peristiwa hijrah. Ada 6 semangat dari hijrah yang harus kita ketahui pertama. Yang pertama adalah i'tiqadiyah, kemudian adalah sound systemnya, i'tiqadiyah, ta'abudiyah, kemudian akhlakiyah, akliyah, usrawiyah, dan ijtimaiyah. 6 semangat ini yang harus kita pahami, mengerti, dan di-tune up di bulan Muharram ini. Yang pertama kita berbicara tentang i'tiqadiyah. Dulu zaman Mas Dedi pra-Islam, Deddy Corbuzier, salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya adalah beliau bertanya tentang konsep iman bagi orang Islam. Waktu itu dia bertanya, Gus, iman itu apa? Saya jawab dalam pembahasan kitab Jawahirul Kalamiyah, kitabnya anak ibtidaiyah. Mauwal iman, di situ disebutkan huwa al-imanu huwa anna taqida annallah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzaun bijami'i sifatin nuksoni. Yang namanya iman itu adalah meyakini, mengiktikadi bahwa Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua kekurangan. Nah, dalam konteks Muharram, i'tikad ini apa? Bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang berketuhanan. Makanya kenapa dalam karakter Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sini berarti apa? Bangsa Indonesia memahami bahwa bangsa ini adalah bangsa yang beragama. Indonesia bukan negara agama tapi sangat agamis, bukan negara Islam tapi sangat Islami. Nah, dan karakter orang
yang beragama itu apa? Toleran. Ketika berbicara bangsa Indonesia, berarti apa? Berarti kita harus memahami bahwa bangsa ini adalah bangsa yang majemuk. Bangsa ini adalah bangsa yang multicultural, bahkan multi agama. Sehingga kenapa kemudian Nahdlatul Ulama mengajarkan kepada kita paham wasatiyah? Dasarnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, menjadi pribadi yang wasatiyah. Adik-adik santri coba Anda lihat, khairul umuri awsatuha. Kalau saya bawa tongkat ini saya bawa tongkat itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena saya pengen memberikan idkhalus surur kepada almarhum Ki Entus Susmono, yang mana dulu beliau sebelum meninggal memberikan tongkat ini kepada saya sebulan sebelum beliau meninggal dunia. Lah tongkat ini saya bawa Pak Kepala Sekolah, kalau pengajian saya ada pahalanya, saya berharap mudah-mudahan Ki Entus dapat jariahnya. Jadi tujuannya hanya untuk itu. Tapi banyak orang salah paham. Begitu saya naik panggung bawa tongkat kacamata, orang langsung bilang, wow, si buta dari gua hantu. Padahal tujuannya itu. Jadi kalau mungkin yang sepuh-sepuh ngerti Ki Entus ya, kalau anak-anak muda mungkin belum tahu yang kecil-kecil itu. Pak Kepala Sekolah tahu ya Ki Entus ya. Jadi kalau saya ngaji ada pahalanya, mudah-mudahan beliau dapat jariahnya, amin. Makanya kalau Pak Kepala Sekolah pengen dapat jariah dari saya ya kasih apa gitu kira-kira. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Yang namanya wasatiyah itu begini. Wasat itu tepat di tengah-tengahnya. Pola beragama Islam di Indonesia yang paling ideal adalah moderat, wasatiyah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak terlalu miring ke kiri atau miring ke kanan. Ini namanya wasatiyah. Nah, i'tiqad dalam hal ini apa? Bagaimana kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa perintah hijrah itu terjadi, Nabi Muhammad yang pertama memahami betul bahwa perintah ini dari Tuhan. Makanya gak ada la syakka, tidak ada keraguan, la roiba, ini perintah Tuhan, ya harus saya jalankan. Makanya begitu beliau hadir, tindak dari Mekah ke Madinah, gak ada keraguan apapun. Nah, karakter anak bangsa hari ini harus punya i'tiqad yang besar. Karena apa? Zaman yang kita hadapi hari ini sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat berbeda dibandingkan masa kecilnya dulu Bapak Kepala Sekolah Risdianto SE, sarjana mosok edan SE soyo edan. Masa siswa zaman sekolah dulu Pak Risdianto, nyuwun sewu, Pak Risdianto umurnya berapa Pak? 43. Tak pikir 60 ya Pak. Kita era ini tua banget kok baru 43. Berarti sama saya selisih setahun. Saya 42, besok tanggal 5 Agustus. Jadi ini bulan lahir saya, Agustus. Leo saya Pak. Makanya orangnya ganteng. Ya 11-12 lah dengan Pak Risdianto. Kalau dilihat dari pucuk Monas. Apa bedanya Gus Miftah sama Pak Risdianto? Sama-sama gemuk. Bedanya kalau saya gemuk rekeningnya, Pak Risdianto gemuk perutnya gitu. Yang bilang masuk kayaknya dendam banget sama kepala sekolah. Dulu zaman Pak Risdianto, zaman saya itu
teknologi umpamanya itu belum sedahsyat sekarang. Saya hakul yakin zaman Pak Risdianto SMA itu belum ada HP. Saya itu pegang HP selesai kuliah. HP yang antenanya tinggi. Dulu itu HP cuma 2. Kalau jenis kelaminnya cowok sama cewek. HP cewek ada HP Nokia Kolopaking. HP cowok ada CMN. Yang anak-anak generasi sekarang nggak tahu. CMN. Waktu itu belum ada iPhone, belum ada BlackBerry, Nokia Pak ya. Nokia itu dulu kalau Anda ingat slogannya apa? Connecting the people. Jadi mendekatkan yang jauh. Tapi hari ini fungsinya sudah berubah lagi gadget ini. Kalau dulu mendekatkan yang jauh, kalau sekarang menjauhkan yang dekat. Pak Risdianto sama istrinya di kamar. Pak Risdianto pegang HP, istrinya pegang HP. Istrinya Pak Risdianto chatting sama siapa? Pak Risdianto buka channel apa? Padahal di ruangan yang sama. Jadi istrinya traveling, Pak Risdianto juga traveling kemana-mana. Nah, sekarang mbah-mbah saja masih punya Facebook, Bu. Saya punya follower Facebook itu usianya 60 tahun. Karena memang Facebook itu usianya agak matang. Beda dengan TikTok, itu Gen Z. Kalau Instagram itu anak-anak milenial. TikTok rata-rata Gen Z. Kalau Facebook, bapak-bapak ini rata-rata Facebook. Nah ini ada mbah-mbah usia 60 tahun. Jam 11 malam update status. Janda dia. Apa statusnya? Ada enggak yang mau jadi imamku? Wow. Padahal janda usia 60 tahun. Akhirnya saya komentari, ada mbah. Sinten Gus? Israel. Langsung Israel WA saya, tolong Sherlock mbahnya di mana? Modar. Tantangannya berbeda, Pak. Kalau dulu zaman kita ini yang tua-tua ini, itu sorry Pak, hidupnya begitu simpel. Pengen mainan mobil itu nggak kuat beli, ya akhirnya pakai pelepah jeruk, kulit jeruk. Bannya dari bekas sandal swallow, ditarik dikasih bunyi-bunyian, etek-etek sudah seneng. Coba Anda bayangkan dengan anak sekarang, apa kegiatanmu? FF player. Wow. Urusan belanja umpamanya, dulu ibu-ibu pengen beli jilbab satu saja harus ke pasar. Sekarang cukup dari rumah hanya menggunakan aplikasi Shopee. Maka istri saya itu sama sekali nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan datang terus gitu. Itu bahayanya perempuan hari ini Pak, kayaknya di rumah tapi tiap hari belanja. Karena memang cewek itu hobinya cuma 3, ngamal, ngemil, ngemol. Ngomel, ngemil, ngemol. Makanya Pak Risdianto membahagiakan pasangan cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Kayak paham-paham gitu. Nah, sing di bawah umur nggak tahu, sing tua ya nggak ngerti. Dulu kalau kita berkirim surat Pak, pengen mengucapkan selamat lebaran, itu harus menggunakan kartu lebaran melalui kantor pos. Hari ini kantor pos bangkrut. Kenapa? Sudah jarang yang menggunakan jasa pos untuk mengirimkan barang, cukup dengan menggunakan WA. Makanya saya itu paling jengkel kalau lebaran orang sudah mulai kirim WA. Lebaran kurang 3 hari sudah mulai. Mumpung tangan masih bisa bergerak, mulut masih bisa berucap. Saya kadang-kadang batin iki meh stroke po ya aku. Semuanya tergantikan. Dulu bapak-bapak nyuwun sewu, kalau pengen mendapatkan informasi baru itu harus nunggu koran yang terbit besok hari. Sekarang kita saben menit ada update, buka detik.com
semua berita bisa terupdate. Kalau dulu ada menonton bola malam jam 2 malam Liga Champion, kita pengen tahu ulasannya nunggu berita di esok hari. Sekarang Pak cukup buka TikTok, semuanya sudah muncul di situ. Artinya apa? Zaman berubah begitu cepat. Yang nggak boleh berubah apanya Pak? Iktikadnya, keyakinannya. Jangan sampai perubahan ini kemudian juga merubah iktikad kita. Itu yang kemudian diajarkan Nabi. Yang pertama, begitu beliau berangkat meyakini bahwa di balik perintah hijrah ini pasti ada kebaikan. Dan ternyata saya mencatat, yang mendapatkan ujian seperti Nabi Muhammad itu hampir semua Nabi top itu dapat ujian yang sama, dengan ujian yang berbeda, dengan model yang berbeda. Tapi atas ketaatan Nabi Muhammad ketika dia melaksanakan perintah hijrah, apa yang terjadi? Nabi Muhammad dikejutkan dengan kota Madinah yang menyenangkan. Makanya kalau mau jujur Pak, Bapak yang pernah tidak haji atau umroh, disuruh tinggal di Mekah atau di Madinah, kalau saya jawab 1000% Pak, saya lebih suka di Madinah. Madinah jauh lebih sejuk, lebih menyenangkan. Kebetulan saya baru pulang haji. Semua yang hadir saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Baru sadar. Wong rampung cangkeme wis amin. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Jadi bagaimana kemudian Madinah itu mengejutkan Nabi? Maka kemudian saya mencatat apa? Kejutkanlah Allah dengan amalmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan keakbarannya. Madinah. Makanya kenapa hari ini kalau ada orang mengatakan mudah-mudahan jadi kampung yang madani, karena merojeknya kepada Madinah yang sangat menyenangkan. Kota yang tidak pernah gelap, karena siang maupun malam pasti dia bercahaya. Itulah yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Demikian juga dengan kasus Nabi lain, umpamanya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail, munculnya apa Pak? Ketaatan, iktikad, ini benar perintah dari Allah. Beliau melaksanakan perintah Allah tidak menggunakan logikanya, tapi menggunakan hatinya. Walaupun berat untuk memotong anaknya Ismail, dia lakukan. Dan ternyata Allah kejutkan kejutkan Ibrahim dengan leher Ismail diganti dengan seekor domba. Maka saya matur, kenapa saya mengatakan hewan terbaik itu domba? Sampai Habib Lutfi itu usia 76 tahun masih makan daging kambing. Karena Allah takdirkan domba kambing itu adalah hewan terbaik di dunia. Buktinya apa? Leher Ismail tidak diganti dengan seekor unta. Leher Ismail tidak diganti dengan sapi. Tidak diganti dengan yang lain, tapi diganti dengan domba. Kalau ada hewan yang lebih baik daripada domba, pasti Allah akan menggantikan leher Ismail dengan hewan terbaik. Maka saya bilang Pak, orang-orang kita itu nggak berani makan daging domba itu dulu karena mindset penjajahan Belanda. Belanda itu punya program sapi dibawa ke Indonesia, pengen menggantikan kedudukan kambing di Indonesia dengan mengatakan apa? Daging kambing itu darah tinggi lah, daging kambing itu banyak penyakit lah. Ternyata tidak. Buktinya orang Arab itu kalau makan kambing Bu tiap hari, tapi kasus darah tinggi dan stroke di Arab Saudi itu kecil. Kenapa di Indonesia banyak orang kena darah tinggi? Yang salah bukan kambingnya, tapi cara masaknya. Darah tinggi itu kalau Pak Risdianto makan daging kambing, makan sate, selesai makan dikasih tagih bayar, lah itu dia langsung darah tinggi gitu loh. Kambing itu penyakitnya cuma satu Pak, penyakit mah. Begitu Pak Risdianto makan sate kambing pulang langsung mamah lah itu loh. Penyakit mah. Nyatanya Habib Lutfi itu Pak, itu masih makan daging kambing sampai sekarang. Kalau makan sama saya pasti kambing.
Pasti kambing. Memang sunnahnya Nabi Muhammad tuh kalau makan daging kambing kaki depan bagian kanan. Ternyata setelah dicek secara medis paling rendah kolesterol. Cuman saya pesan satu, kalau anda diundang akikoh ya rasa takon. Iki sing disuguhke aku sikil ngarep apa ora? Ya matamu kuwi gitu loh. Karek mangan dadak takon gitu. Takon-takon itu. Satu lagi saya contohkan etikot Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kan hanya anak angkat dari seorang raja kafir namanya Fir'aun. Tidak hanya kafir, dia ngaku Tuhan. Awal mula pertemuan Fir'aun dengan Musa ketika Musa masih bayi. Ketika ada undang-undang di kerajaan Fir'aun, bayi yang lahir dalam jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Karena menurut dukun kepercayaan Fir'aun, bayi ini akan menjadi kompetitor untuk kekuasaan Fir'aun. Jadi salah satu karakter Fir'aun itu apa, Bu? Percaya dengan dukun. Makanya hari ini kok masih ada orang percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Nah, mana nggak boleh percaya. Saya itu pernah dilaporkan ke kantor polisi oleh Persatuan Dukun Republik Indonesia, PDRI, API, Persatuan Dukun Republik Indonesia, atas podcast saya bersama Atta Halilintar yang membahas tentang perdukunan. Atta tanya sama saya begini, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Saya jawab, ya dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Dia tanya lagi, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Cara-cara membedakan kiai sama dukun itu gampang kok Pak. Kamu bisa lihat saya enggak? Saya kira-kira ada yang jaga enggak? Kok dia bilang, oh ada, wih mesti cangkeme dukun. Kalau kiai enggak mungkin Pak, enggak mungkin. Kemarin sempat heboh 2 minggu yang lalu, ada penampakan di belakang Gus Miftah pas pengajian di Lampung. Orang bertanya-tanya, itu siapa? Jangan-jangan Nyi Roro Kidul. Ada videonya. Wah ini saya pulang haji pengajian di Lampung. Ada katanya, ada suaranya mana? Suaranya nggak ada suaranya. Masa Nyi Roro Kidul bisu? Muhammad. Itu Gus Miftah wahnya ada sosok kayak Gus Miftah wahnya. Gus Miftah rohnya. Sosok kayak yang rekam anak umur 9 tahun, santrinya pakai Imam Suhadi, ketua PCNU Lampung. Rame di media sosial. Saya ditanya, saya nggak tahu, saya bilang. Kayaknya Nyi Roro Kidul Gus. Saya bilang, saya bersyukur kalau Nyi Roro Kidul mau ngaji. Nah, atau jangan-jangan Nyi Roro Kidul sudah jadi anggota muslimat lah itu. Kan nanti keren. Pengajian di Segoro Kidul. Ketua PC Muslimat cabang Segoro Kidul menghadirkan Gus Miftah ya. Dengan Risdianto sebagai korbannya. Nah, percaya dukun itu Fir'aun bener. Lah saya dilapor ke polisi ya Pak. Gara-gara saya bilang itu. Maka saya bilang sama Atta, tak kamu gak usah percaya. Saya bilang kalau memang dukun itu bisa, mampu, seharusnya Bu, istrinya dukun itu kan paling cantik Pak. Wong dukun itu pekerjaannya apa? Jual pelet dan pengasian. Tapi faktanya banyak dukun punya istri cangkeme merongos gitu loh. Ya kan berarti dia nggak laku Pak peletnya. Dukun itu jualnya apa? Penglaris. Kalau memang dia punya penglaris, mbok dodol warung dewe. Nyatane dia malah dibongkar kedoknya malah takut nggak laku. Lah penglarismu nggih apa goblok? Tak bilang. Kalau memang dukun itu tahu nomor Pak, kenapa nggak dibeli sendiri? Kenapa nggak tembus? Maka saya bilang manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu.
Sama dengan dokter, kalau memang dokter itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat Pak. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi nyatanya dokter juga sakit. Bahkan saya punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budek gitu loh. Kan berarti juga gak bisa apa-apa gitu. Sama lah dengan polisi, kalau memang polisi itu mampu, seharusnya polisi itu ya paling aman. Wong dia pekerjaannya mengamankan orang loh. Tapi faktanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi ya aman Pak. Kalau memang guru itu mampu, kudune anaknya guru ki paling pinter. Wong guru pekerjaannya pinter ke anaknya wong kok. Tapi nyatanya juga banyak anaknya guru goblok, banyak gitu loh. Kalau memang manusia itu mampu, harusnya apa? Kuli bangunan tuh rumahnya paling bagus dong. Wong pekerjaannya dia borong bangun rumahnya orang. Tapi nyatanya banyak di Kendal, kuli bangunan nggak punya rumah. Gitu loh. Ngontrak malahan itu loh. Nah kembali ke Fir'aun itu. Fir'aun mau membunuh semua bayi yang lahir. Ibunya Musa denger. Begitu Musa lahir ternyata dia cowok. Apa yang dilakukan oleh ibunya Nabi Musa, entah ini gambling atau ini perintah Tuhan, bayi Musa kemudian dikenterke di lautan. Kenterke ini bahasa Indonesianya apa Pak Risdianto? Ada guru bahasa Indonesia enggak? Kenterke itu apa? Setahu saya kalau hanyut itu posisinya di bawah air. Kalau di atas air orang Jawa mengatakan kenter. Oh, kata beliau dikelekkan. Saya itu kan punya acara TV nasional. Ya kadang-kadang saya diketawakan sama teman-teman saya gara-gara itu. Ngomong bahasa Jawa yang susah dicari Indonesianya. Contoh, Pak Risdianto punya uang cuman 100.000. Itu bahasa Jawanya apa Pak? Sakmung-munge. Bahasa Indonesianya apa Pak? Masa ya sehanya-hanyanya kan nggak mungkin itu. Nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya? Masa kencing tawar menawar Bu? Ya enggak. Nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya adalah kencing makcrit-makcrit. Masuk. Nah, bayi ini Musa ini kata beliau dikelekkan. Angel, masa dikelekkan? Dilarung, malah masuk Musa kayak Nyi Roro Kidul dilarung. Begitu mendarat, ternyata di belakang kerajaannya Fir'aun ditemu sama istrinya Fir'aun, namanya Siti Asyah. Siti Asyah itu waliullah. Dia seumur hidup ketika menikah dengan Fir'aun tidak pernah dikumpuli sama Fir'aun. Yang dikumpuli sama Fir'aun siapa? Setan yang oleh Allah diwujudkan seperti Siti Asyah. Kalau menurut Habib Lutfi nggak mungkin Siti Asyah dikeloni sama Fir'aun. Siti Asyah ki wali kok. Masa dikeloni karo wong sing ngaku Gusti Allah, nggak mungkin. Begitu bayinya ini dibawa pulang, ketemu Fir'aun. Ditakoni, kui sopo? Bayi. Lanang apa wedok? Lanang. Fir'aun langsung murka, bunuh. Siti Asyah ini cerdas. Dia matur, Mas, undang-undang yang kamu buat itu kan bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Jangan kamu bunuh, gak boleh. Fir'aun ini delalah manut, suami yang paling kejam, arogan, manut Pak sama permintaan istrinya. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri Pak. Itu melaku geting banget karo Fir'aun ini gara-gara kuwi tak kandani. Aku ki jengkel karo Fir'aun bukan karena dia ngaku Tuhan,
Tapi gara-gara dia kita semua suami takluk sama istri gitu loh. Milo sak galak-galake Pak Risdianto jadi kepala sekolah. Neng omah ketemu bojone kik. Sak pinter-pintere Risdianto ngajar, diketak bojone ya goblok dadak. Beda karo Gus Miftah, beda. Luweh parah. Embok wong wedok kok menangan iki radong aku. Apa meneh wong wedok jilbabe abang, wes repot. Menangan loh. Beda lah kali ibu-ibu sing jilbabe ijo ini ki luweh nemen. Tapi coba bapak-bapak adik-adik lihat ya, film itu yang horor semua bintang filmnya itu cewek, tenan loh Bu. Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel cewek, Susana cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas Pak, makhluk yang horor, menakutkan dan mengerikan di dunia adalah cewek. Jilbabe abang. Tapi lah film sing lucu-lucu itu rata-rata cowok Pak. Ipin Upin cowok, Shinchan cowok, Dono Kasino Indro cowok, Tom and Jerry cowok, Scooby Doo cowok, Popeye cowok. Berarti apa Le? Jelas makhluk yang lucu dan selalu menghibur serta terus menjadi korban adalah cowok. Kurang ajar kok Fir'aun nih, gara-gara Fir'aun kita terjajah. Delalah Fir'aun manut. Singkat cerita, Musa tumbuh berkembang di kerajaan Fir'aun. Sebelum saya lanjutkan, ini ngomong soal toleransi. Bu, boleh nggak kita itu mendapatkan sumbangan, sedekah atau pemberian dari orang non-Islam? Kalau dicari dalilnya boleh itu gampang. Ya dalilnya Musa sama Fir'aun toh. Musa itu sampai dia dewasa yang memberikan nafkah siapa? Kerajaan Fir'aun. Jadi kalau hari ini orang mengatakan menerima pemberian dari orang non-Islam itu tidak boleh, saya meyakini sekecil apapun Abu Lahab itu memberikan uang jajan kepada Nabi Muhammad. Piye-piye pun aneh oh Pak. Ketika Nabi Muhammad masih kecil, kan nggak mungkin Pak sing jenenge paman ki belas ramene apa-apa, minimal jeruk siji, apel siji. Artinya apa? Ya Nabi Muhammad pernah diopeni sama Abu Lahab. Begitu lahir saja budaknya dimerdekakan. Ketika Nabi Muhammad kecil, masih anak-anak, nggak mungkin Pak. Nabi Muhammad dimusuhi sama Abu Jahal itu kan ketika deklarasi jadi nabi. Sebelum jadi nabi kan nggak dimusuhi. Berarti apa? Masa kecilnya Nabi Muhammad itu juga nerima pemberian dari orang kafir. Demikian juga dengan Musa. Musa itu sampai usia dewasa diopeni sama Fir'aun. Berarti apa? Tumbuh kembang darah dan dagingnya Musa itu dari orang kafir. Maka kalau hari ini kita mengatakan orang kafir itu musuh, dari mana? Nabi Muhammad pernah diopeni oleh Abu Lahab. Entah sekecil apapun, Musa juga sama. Nah,
begitu sudah dewasa Allah kasih perintah, Musa wong iki kudu mau perangi. Kalau Nabi Musa berpikirnya menggunakan logika nggak berani Pak, kalah kerajaan, kalah kekuasaan, kalah pasukan. Tapi Musa menerimanya dengan hati Bu. Kemudian apa yang terjadi? Peranglah mereka berdua. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah Pak? Menang apa kalah? Menang. Kalah. Buktinya apa? Musa lari kok menang gimana? Musa lari ketemu dengan laut. Begitu Fir'aun datang, pilihannya cuma dua, bablas masuk laut, kembali dihajar sama Fir'aun. Tapi apa yang membedakan posisi mereka berdua? Yang membedakan posisi mereka berdua jelas. Sebesar-besarnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Apa endingnya? Endingnya adalah happy ending. Dia yang di dalam hatinya ada Tuhan bisa mengalahkan orang yang merasa dirinya adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Musa dikejutkan dengan lautan yang terbelah dengan tongkatnya. Iktikad Musa membuahkan sesuatu yang manis. Dengan terbelahnya jalan di tengah lautan menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Yang terjadi apa? Yang merasa dirinya Tuhan cengep-cengep kecemplung ning segoro. Artinya apa? Kalau kita ngomong iktikad, bangsa Indonesia dan kita semuanya hari ini iktikad kita itu diuji Pak. Tahun 2022 saya diperintah sama Presiden untuk memberikan ceramah di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Acara dihadiri oleh investor-investor dunia, oleh bapak-bapak menteri, oleh bapak presiden. Ini pengusaha dunia ngumpul di Jakarta. Nah, ini yang ceramah. Mungkin saya kader muda NU yang paling sering ceramah di hadapan presiden. Terakhir bulan Ramadan kemarin Pak. Kalau mau jujur, hari ini saya dapat undangan dari Istana Negara untuk menghadiri istighosah kebangsaan. Saya ditelepon sama Pak Praktik, sama teman-teman panitia, Gus tolong hadir, setiap tahun kok nggak pernah hadir. Saya cek jadwal saya, Kendal, Pati, Demak, Jeporo, 4 lokasi saya hari ini. Kalau seandainya saya berangkat ke Jakarta ke Istana hari ini, saya pasti nggak bisa ke sini Pak. Kurang apa coba saya dengan orang Pak Geruyung itu. Nah. Nih kalau nggak percaya tak share undangannya ini, tak kirim kamu saya. Dikira saya bohong. Emangnya saya punya wajah pembohong kayak Risdianto? Kan enggak. Aja nesu-nesu. Rapa apa Pak? Sampean tak bullying insyaallah kurus. Gimana undangannya? Saya tuh nggak suka dengan cowok perutnya besar. Kenapa? Karena kalau cowok perutnya besar biasanya, mohon maaf, burungnya kecil. Kalau nggak percaya, ayo kita sepil. Tenan Pak, gajah itu seumur hidupnya kalau dia bercinta itu tidak pernah mau dilihat oleh siapapun. Kenapa? Karena gajah malu, badannya besar, burungnya kecil. Ternyata ada pada diri Risdianto. Itu kamu lihatin saya. Nah, saya bilang jadwal saya hari ini ada 4 lokasi Pak. Kalau saya cancel terus saya ikut ke Istana Negara, aku lagi bisu-bisui wong okeh bilang gitu. Tapi ini acara sama presiden Gus. Alah aku sering sama presiden. Bukan saya tidak menghormati presiden, tapi jadwal kayak orang-orang Pantura itu ngundang saya ngaji sudah setahun yang lalu.
Kalau hari ini tiba-tiba saya cancel, lah ini di mana saya? Belum. Nah, itu saya cancel, lah dipisu-pisu wong cilik aku. Miftah biajingan nih. Diundang rata kok ya modar aku ayo. Makanya dengan berat hati saya tidak datang. Saya lebih suka dengan MANU 08 Pageruyung. Aku rata kok rupane Risdianto kaya ngopo jalan itu lah. Langsung Miftah ki matane. Saya bilang begini ya, kalau kita ngundang Habib Lutfi nggak rawuh, kita nggak berani suudon. Lah sekarang banyak Pak pendai muda itu maunya kayak Habib Lutfi. Kowe ngundang aku rata kok aja mau rasani, yo beda. Habib Lutfi ki wali yo. Habib Lutfi diundang nggak datang, kayak saya semalam sama Pak Diko, Pak Bupati. Beliau nggak datang ya nggak ada yang marah. Coba kalau orang-orang sekelas saya, ya dipisui kok. Jadi ya tahu diri lah. Makanya jadi orang tuh harus sadar diri, sadar posisi, satu lagi sadarai. Ah ini zikir dan doa kebangsaan Indonesia Merdeka. Tuh di Istana Negara, bertempat di halaman Istana Merdeka Jakarta. Sampai Pak Mensesnek lo telepon saya, sorang. Makanya kemarin lucu Pak Prabowo Subianto Menteri Pertahanan datang ke tempat saya, Gus, saya mau minta doa, saya mau nyalon presiden. Oh monggo Pak, bagus, saya dukung. Saya besok kalau jadi presiden tolong Gus Miftah jadi Menteri Agama ya. Saya bilang moh aku jadi Menteri Agama sing seneng MANO sa Indonesia. Ngundang gratisan ora amplopan nes. Titik Risdianto ngerepoti sertifikasi, halah repot. Lah ya kalau saya jadi Menteri Agama ya saya nggak bisa ngaji kemana-mana Pak. Cuman di kantor tok. Nanti Risdianto mau ketemu saya protokoler. Siapa yang mau ketemu? Pak Risdianto. Wong sing ngehingi kae. Aku ora kenal, aku yang ngomong. Nah. Ini masalah etikot. Akhirnya Nabi Musa dikejutkan. Lah bangsa Indonesia ini harus punya etikot besar. Maka ketika saya ceramah di hadapan presiden yang acara forum investor itu saya bilang, ketika ada ancaman Indonesia tahun 2023 diancam dengan resesi global, isu besarnya. Saya waktu itu bilang di hadapan para investor dunia, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kami. Nggak usah takut dengan resesi, saya bilang. Bangsa ini bangsa yang besar, yang sudah biasa dengan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia bangsa yang mandiri, terutama ibu-ibu bapak-bapak yang tinggal di pedesaan. Kita kurang apa Pak? Mangan sego ya berase dewe, mangan sayur sayure dewe, mangan buah buahe dewe, mangan pitik pitike dewe, mangan endok endoke pitik goblok gitu loh. Kita nggak perlu takut Pak. Lah berarti apa? Etikotnya ini yang harus dibenahi. Maka Pak Jokowi waktu itu bilang, bener Gus, bener. Akhirnya hari ini terbukti Pak, banyak negara yang bangkrut. Contoh Malaysia. Dulu Malaysia itu diklaim lebih kaya dibandingkan Indonesia Pak. Sekarang Perdana Menterinya Anwar Ibrahim ngundang Pak Jokowi belajar ekonomi Indonesia. Makanya kalau kondisi seperti ini, hari ini banyak orang yang menghina presiden, saya sakit hati. Kayak yang terbaru Rocky Gerung mengatakan presiden Indonesia itu bajingan tolol. Ini mulut sampah.
Pertanyaan saya sederhana, apa yang Rocky Gerung sudah lakukan untuk Indonesia? Apa yang dia perbuat untuk Indonesia selain sebagai provokator? Ayo. Saya juga provokator, tapi provokator kebaikan. Saya sebagai anak bangsa, Pak, nggak terima gitu. Bagaimanapun hampir 10 tahun Pak Jokowi mimpin, ya masa nggak ada baik-baiknya sama sekali? Nggak mungkin, Pak. Harun ar-Rasyid, salah satu khalifah terbaik, itu pernah ditangis sama ulama keras. Ulama ini mengatakan apa sama Harun ar-Rasyid? Ya khalifah, ini nasihun lak, saya ingin menasihati anda, famusadidun alaika, tapi sorry, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an, tolong anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan anda kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Siapa, Pak? Harun dan Musa diutus kepada Fir'aun. Harun dan Musa lebih hebat dibandingkan kamu, wahai ulama keras. Diutus kepada orang yang lebih jelek dibandingkan Harun ar-Rasyid. Siapa? Fir'aun. Tapi anda tahu, kata Harun ar-Rasyid, apa yang dikatakan Allah kepada Harun dan Musa? Hei Harun, Musa, faqula lahu qawlan layyina. Kamu jangan ngomong keras sama Fir'aun, ngomong sing halus. Pertanyaan saya sederhana, apa Pak Jokowi iki luwih elek tinimbang Fir'aun? Kok kita mengatakan presiden bajingan tolol? Logikanya di mana? Apalagi sekelas Kiai Ma'ruf, keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita kalau ngeritik Wapres gak ada fungsi, Wapres gak ada manfaat. Kualat loh Pak, Syekh Nawawi Al-Bantani, sesuk Pak Risdianto Al-Kendali. Ini ngomong etikot. Bangsa ini hari ini mohon maaf menjadi bangsa besar. Makanya Pak Jokowi bilang 15 tahun ke depan Indonesia punya golden egg, usia emas yang akan membawa bangsa ini 4 besar ekonomi dunia. Nah, maka kita sebagai rakyat etikotnya coba jangan sampai kalah dengan otak-otak seperti Rocky Gerung. Kita beragama, dia nggak beragama kok. Masa orang beragama kalah sama orang tidak beragama? Rocky Gerung kan nggak beragama, Bu. Jadinya cuma provokator. Maka 2023 saya bilang waktu itu, kita nggak usah takut. Gus, ini demografi, pertambahan penduduk besar, justru jadi peluang. Apalagi Anda orang NU. Artinya apa kalau bonus demografi? Semakin banyak orang itu semakin banyak peluang. Maka kamu orang NU nggak usah takut. Kalau banyak orang berarti akan semakin banyak orang mati. Kalau semakin banyak orang mati akan semakin banyak tahlilan. Risdianto semakin gemuk ngopo kowe? Tahlilan toh. Mongan mangan. Nah, artinya apa? Ya kalau mau ganti presiden 10 kali, 20 kali, 100 kali, kalau kita sendiri rakyatnya nggak mau berubah, ya nggak bisa berubah, Bu. Kan begitu. Tapi yang lucu mbah saya, mbah, enak zaman Pak Jokowi apa zaman Pak Harto? Enak zaman Pak Harto le. Lah kok ngoten, Mbah? Zaman Pak Harto mbiyen mbahmu wedok sing nom. Saiki zaman Pak Jokowi wis tuwa, Pak. Ya saya bilang, ya mbah golek sing nom neh matamu kuwi. Etikot, ini saya mau ngomong 6 baru 1 sudah jam 11. Karena saya mau tanya jawab sama anak-anak. Nah, kalian tanya soal kebangsaan sama saya. Satu pertanyaan saya kasih kaos sama uang 300.000. Ayo. Mana uangnya disiapkan? Hei, ajudanku. Ini sini, minta uang.
Ojo njaluk Risdianto kere kok, jangan. Ah, tak siapke duite. Ayo Mas, dipandu tanya jawab. Ya bu, Bah. Nih saya nyari, Bah. Cowok cewek, cowok 2, cewek 2. Cewek. Bah, mohon izin turun ya, Bah ya. Guru juga boleh. Boleh. Siap. Tak cari dulu, Bah. Siswa dulu, siswa dulu. Siswa dulu. Siswa dulu. Ah, ini yang Maju, menceng maju nih, sini, Bah. maju, Menceng. maju, maju, maju. Maju. Sini. Bah, langsung. Ceweknya 2. Cewek 2. Cewek 2. Cewek sini, cewek sini, pojok ki. Daripada tulanan HP wae iki. Lagi. Berdua, sini. Ayo. Nama kamu siapa? Wis muni rasa mau sebur kaya tua masjidmu. Nama saya Yudhistira Rizky Maulana. Yudhistira Rizky Maulana. Rizky Maulana. Yudhistira Rizky Maulana. Panggilannya Kudis. Kamu kelas berapa, Dis? Kelas 12 MA. 12 MA. Cita-citanya pengen jadi apa? Cita-cita saya pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Ya pengusaha apa? Pengusaha yang sukses. Alah, copet kan ya sukses di Sibogo. Ya tak dongake kamu jadi pengusaha jeger. Jelantah gereh jeger. Apa, Dis, pertanyaannya? Kan tadi Gus bilang bahwa ngomong sopo aku ora. paham radikalisme itu lebih rentan terpapar pada generasi muda. Nah, strategi kita untuk bagaimana cara mereka biar tidak terpapar paham radikalisme lagi, Gus. Kamu tak tanya, Dis, kira-kira gurumu di sekolah mengajarkan radikalisme enggak? Tidak. Kok iya kepeta aja lah, ya ora kok. Sopo sing ngajarke iki? Tak ngajar. Guru-gurumu mengajarkan radikal enggak kepada kamu? Tidak. Enggak. Pertanyaan saya begini. Kira-kira anak-anak itu terpapar paham radikalisme biasanya dari mana? Yang ngajar. Yang ngajar. Sing ngajar sapa, tak ajar lah kowe. Bukan. Biasanya anak-anak itu sekarang begini, kurikulum sekolah bagus, orang tua nasihatnya bagus, kok masih ada yang terpapar itu dari mana? Dari medsos, lihat potongan video ngaji di TikTok dari ustadz-ustadz yang keras dan lain sebagainya. Makanya anak-anak medsosnya ini harus difilter. Kan sekarang mohon maaf, tontonan tuh berubah, Pak, nyuwun sewu ya. Trafficnya begini, dulu TV pindah ke YouTube, muncul Facebook, pindah lagi ke Instagram, sekarang traffic paling tinggi itu TikTok. Loh, saya itu ngerti karena kebetulan saya ini aktivis media sosial. Kemarin ada survei Jayabaya College tentang dai yang paling disukai di Indonesia. Ada hasilnya. Nah, kita lihat. Nah, ini ulama dan dai pilihan netizen Indonesia 1 Januari 2023 sampai 8 Juli. Nomor 1 12,5%, 12,8%. Yang paling disukai adalah Gus Miftah. Dulu, Pak, dulu 5-7 tahun yang lalu itu yang di atas itu semuanya Ustadz Wahabi, Pak, Salafi Wahabi. Sekarang kita bersyukur dai-dai NO itu bisa diterima dengan baik. Cuman persoalannya begini,
Kenapa orang-orang keras itu mereka begitu semangat, begitu getol? Karena dimanapun tuh kalau minoritas itu pasti mereka akan berjuang lebih. Lah, masuknya radikalisme ke kalangan pelajar itu rata-rata dari media sosial. Makanya anak-anak saya sampaikan, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena semua orang sekarang bisa berpendapat sendiri, diposting sendiri. Apalagi sekarang jadi viral tuh gampang. Maka Yudis, kalau kamu besok viral saya kasih tahu, viral lah dengan prestasi bukan sensasi. MANU 08 Santri NO. Bakrium. Santri NO itu sebagai problem solver, bukan troublemaker. Iya, santri NO itu harus menjadi trendsetter, tidak hanya follower. Sekarang kan apa-apa viral, Pak. Yang saya khawatirkan adalah ustadz-ustadz yang keras itu viral, sehingga akan dilihat. Makanya kenapa toh kita itu kalau bikin acara orang NU, tolong rajinlah diposting. Wah, nanti dibilang nggak ikhlas Gus. Tak kasih tahu, kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak diposting, maka di TikTok itu yang FYP semuanya keburukan. Tahu FYP kan Bu? For your page. Kalau Pak Risdianto tahunya FPI. Nah, FYP bukan FPI Pak Risdianto, FYP. FYP itu kalau kita nggak mau posting kebaikan, maka yang FYP semuanya orang-orang di luar kita. Diposting, kebaikan itu diposting. Boleh kok. Apa kata Imam Al-Ghazali? Apakah pamer? Enggak. Tergantung dia bisa menjaga hatinya apa enggak. Orang baik itu harus diposting, kalau enggak ya isinya orang buruk. Sama halnya saya bilang, Gus, boleh enggak orang baik berpolitik? Justru orang baik harus berpolitik. Karena kalau enggak ada orang baik yang berpolitik, isinya politikus jelek semua. Sama Pak, kita tuh berbuat baik tolong diposting. Supaya apa? Tontonan anak kita ini tidak terpengaruh dengan paham-paham seperti itu. Pintu masuknya itu melalui medsos. Maka hati-hati dengan medsosmu. Nah, ngono dis, ayo Mbak E satu gantian. Nah, gantian Mbaknya. Mulai nanti ngalah ngono lho. Kamu jangan deket-deket. Pakai mic. Kamu jangan deket-deket. Kan aku jadi ingin. Tapi saya nggak masalah kalian dekat. Karena kalian berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Alimatus Sofa Maulida. Siapa? Alimatus Sofa Maulida. Halimatus Sofa. Alimatus Sofa. Alimatus Sofa. Alimatus Sofa. Maulida. Maulida. Kamu lahirnya bulan Maulid? Oh, mesti ketok. Rupamu kayak takir. Kelas berapa, Nduk? Kelas 12. Kelas 12. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi istrinya Yudis? Iya. Santai Dis. Kalau jodoh pasti ketemu. Kalau tidak jodoh pasti bertamu. Pengen jadi apa, Nduk? Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen bisa menguasai bahasa Arab lebih dalam lagi. Apa? Bisa menguasai bahasa Arab katanya Pak. Dan lebih bisa memperdalam lagi. Kenapa kok pengen menguasai bahasa Arab? Suka aja. Oh, bahasa Arabnya aku cinta kamu apa? Bahasa Arabnya aku cinta kamu apa? Kamu lihat aja, bahasa Arabnya aku cinta kamu apa? Apa bahasa Arabnya aku cinta kamu apa? Katanya pengen bahasa Arab. Apa, Mbak Alimah? Ana uhibbuka fillah. Sama-sama. Asik. Apa? Mbak Alimah. Panggilnya Alimah apa Sofa? Sofa. Oh, iki berarti iki ini Sofa. Sofa. As-Sofa wa Sofa wal hana. Masa ya Sofa panggilannya Softek ya ora kok. Masuk. Padahal Risdianto mikir jilbab abang. Parah maksud.
Kalau di kalangan pelajar non-NU Pak, sekolah non-NU, salah satu pintu masuk radikalisme itu melalui rohis. Karena biasanya mereka mendatangkan ustadz dari luar. Aku lah NU nggak khawatir lah. Kalau sekolah-sekolah umum itu Pak, melalui rohis, rohani Islam, rohis. Gitu. Nah, salah satu membentenginya apa, Mbak Sofa? Jadi begini, pergerakan mereka itu kan luar biasa banget. Bahkan home to home, mereka itu dulu pernah membuat film Pak tentang kekerasan Islam. Bagaimana kemudian memberikan pemahaman akidah mereka. Mereka sampai datangi rumah-rumah Bu, diajak nonton bareng, digawain snack macam-macam. Begitu gigihnya perjuangan mereka itu. Saya pernah ada teman pernah ikut kajian yang keras seperti itu, artis. Saya tanya, kenapa kamu ikut dia? Saya dibayar kok Bah. Kamu dibayar? Iya. Saya itu datang dibayar, saya bisa membawa teman artis untuk datang, tambah bayaran lagi. Ini menggambarkan betapa mereka begitu kaya secara capital, modalnya mereka besar. Nah, yang perlu kamu lakukan Mbak Sofa, tolong jaga lingkungan pengajianmu. Saya sering bilang begini, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Orang kalau sudah salah milih pengajian, sukanya mengkafirkan, menyalahkan, membid'ahkan macam-macam, itu dinasihati susahnya minta ampun. 3 hal yang paling susah dinasihati. 1, orang yang salah milih pengajian. Nomor 2, orang yang jatuh cinta. 3, pendukung capres. Wangel dinasihati wes. Nah, kalau salah pergaulan Pak, oh saya ini ahlinya. Makanya kenapa saya dipanggil presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Ya rupa-rupa ini gila ini. Tapi kalau udah salah pengajian Bu, matane ndelok-ndelok. Ini kalau cuman kayak gini saya enteng. Ngaji-ngaji di klub malam, mereka lebih gampang saya nasihati. Kayak dakwah saya bil hikmah, dengan ngasih contoh. Saya bagi mukena ke lokalisasi, itu gampang banget mereka saya nasihati, malah mereka nangis-nangis. Ini saya bagi mukena di lokalisasi Gang Sono Tretes Pasuruan. Ini lokalisasi terbesar di Jawa Timur hari ini. Para penjual kroto berkumpul dalam satu zona. Apa itu kroto? Pakan manuk. Saya kemarin bagi mukena 580 mukena. Mereka manut Bu. Ramadan mereka nggak pulang, ya traweh berjamaah di lokalisasi itu. Habis traweh ya kerja lagi. Saya tanya, payu Nduk? Alhamdulillah payu Bah. Loh ini Ramadan, alhamdulillah payu Bah, berkah Ramadan, matamu ya. Ini kalau begini saya nasihati gampang. Tapi kalau sudah mempunyai paham yang lain seperti Pancasila itu bid'ah, ada tuh artikel yang menyebutkan ini kayak gini nih, Pancasila bid'ah, orang kafir cinta tanah air, kita cinta Madinah. Segini Pak dinasihati uang ini ramu. Mbok ya kalau cinta Madinah, mbok kowe minggat kono ning Madinah. Cangkemmu golek duit ning Indonesia, urip ning Indonesia. Lu bukan berarti kita nggak cinta Madinah dong. Wong mencintai tanah air itu ajaran Nabi kok. Kalau model-model kayak gitu nduk susah. Makanya tolong jaga lingkungan pengajian kamu. Itu saja deh yang paling sederhana. Ayo gantian kamu yang paling ngahingih ya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Ridho Aditya. Muhammad Ridho Aditya. Muhammad Ridho Aditya. Ridho Aditya. Aditya panggilannya? Adit. Oh Adit. Oh Adit.
Kelas berapa kamu di? Kelas 12. 12 semua ya. Cita-cita pengen jadi apa? Jadi guru. Guru. Kamu 10 tahun ke depan akan jadi kompetitor Pak Risdianto kamu. Kenapa pengen jadi guru, Dit? Pengen mengajari anak-anak. Kowe lah ngomong sing gagal lah ngono ya murid-murid ono sing wedi. Pengen ngajari. Lah muridmu ra wedi, Dit. Loh, mbak-mbak mau menikah sama guru saja. Kalau kamu punya suami guru enak. Masuk kamar kamu ditanya sama suamimu, "Dek, masih ingat pelajaran kemarin?" Nah, kamu jawab, "Lupa, Mas." Ayo ulangi lagi ya. Guru dilawan. Sing repot lah rabi karo dokter. Masuk kamar, "Cuci kaki dulu." Alah kesuwen. Apa, Dit? Pertanyaannya, Dit. Gimana cara generasi milenial memilih pengajaran yang baik? Ulangi, saya gagah. Gimana cara generasi milenial memilih pengajaran yang baik untuk masa depan? Pengajaran, memilih pengajaran yang baik. Memilih pengajar yang mumet dasku. Bagaimana cara pelajar memilih pengajar apa pengajaran? Pengajaran ki apa tak takon? Pelajaran loh. Kok pengajaran ki apa? Bapak Ibu jamaah pengajaran. Maksudnya gimana? Cek, neng otakmu ono apa ngomong karo aku? Wes, santai dulu, rileks. Tarik napas 1 jam baru keluarkan. Gimana kita generasi milenial memilih pembelajaran yang baik untuk bekal masa depan gitu loh. Gitu. Kamu generasi milenial. Kamu lahir tahun berapa? 2006. 2006 itu bukan milenial, Gen Z. Sok tahu. Coba nanti kamu lihat, Gen Z itu yang lahir tahun 95 sampai 2000 berapa. Sebelumnya itu milenial. Lah kalau Pak Risdianto jelas generasi kolonial. Generasi boleh kolonial, selera milenial gitu loh. Gini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau di dalam kitab taklim itu umpamanya ini, aku iso pengen kuliah apa, jurusan apa, itu nggak boleh kita mengambil keputusan dewi. Takon karo guru, minta petunjuk sama guru. Kemarin saya di Mekah ketemu sama Habib Jindan. Beliau mengatakan apa? Saya itu senang Gus Miftah dekat dengan Habib Lutfi. Kenapa, Habib? Murid itu walaupun salah itu bisa benar kalau dia punya guru. Karena nggak mungkin guru itu nggak punya dalil. Tapi murid, kamu bisa salah walaupun kamu benar kalau kamu nggak punya guru. Yang paling celaka itu apa hari ini? Ada kecenderungan orang itu malah suudon sama guru gitu loh. Ada kecenderungan orang itu malah suka nyalain guru. Hari ini banyak yang kemudian mengkritik guru atas kejanggalan yang dia dapati. Maka saya kemarin cari referensi ini. Qala Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas fi Majmu' Kalamihi. Habib Ahmad bin Husain Al-Attas beliau mengatakan apa? Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin. Jangan kalian mengkritik setiap kejanggalan yang kau jumpai dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Sebab mereka mempunyai dasar ilmu yang belum engkau ketahui. Lah kowe lak pengen aku sing pas apa? Takono karo gurumu. Jangan malah suudon sama guru.
Kita tuh kadang-kadang lucu Pak, ada kiai berperilaku, mosok kiai kaya ngono, lho, lah kudune kaya ngopo? Standare kiai ki ra kudu manut cangkemmu. Mula mosok kiai ngono, lah kowe ra kiai kok ngandani kiai. Padha karo wingi, Deni Rabi karo Bella, kok nikahnya tidak dengan happy asmara? Jodoh itu di tangan Tuhanmu, orang mergo karepe raimu. Wis ngono ele. Kowe takono gurumu, apa sing pas kagem kula? Guru sing mau anggap cedak dhewe sapa? Pak Risdianto, apa sing apik mungguh kula? Wah, Pak Risdianto ngomong, nimpal tletong, kowe manut wae ngono, nimpal tletong. Wis takono gurumu ngono. Mbake terakhir kae. Oi, kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngomong apa ngremeng saiki? Perkenalkan, nama saya Mia Atnariani. Siapa? Mia. Minyak Bariani. Siapa Dok? Mia. Oh Mia. Mia kelas berapa Mia? Kelas berapa? Kamu kelas berapa? 11. Kelas 11. Cita-cita? Perawat. Perawan? Perawat. Perawat, Oh Bah. perawan. Abah ki lo pengennya perawan wae. Dijaga dari codot-codot rohimakmu. Dengerin, Mas apa namanya? Yudis, Kudis. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Wah. Masuk, Dik. Kowe mung gara-gara wedokan nangis dis. Jelei. Malah ngomong, kacang rasane gurih, lah dikacangi, yo perih masih. Kamu tahu kenapa cicak itu diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam membohongi cewek itu kamu. Apa pertanyaannya, Mbak Yudis? Mbak Yudis. Mia, Pak. Apa ciri-ciri orang yang sudah terpengaruh radikalisme? Oke, apik iki apik. Ciri-ciri orang yang sudah terpapar radikalisme. Mas Pesek, coba ditampilkan bagan yang itu. Ini Dok. Terpapar radikal. Tidak menerima khilafiyah. Ciri umum dari orang yang berpaham radikal adalah tidak mengakui perbedaan pendapat antar ulama. Mereka hanya mengambil satu pendapat dan mengatakan paling benar, yang lain salah. Yang kedua, tidak punya dasar keilmuan. Pokoknya sing toni boster, waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ya kan? Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Kalau kata Yudis, gajah dibelangkoni, ora sedeng. Kemudian yang ketiga cirinya adalah eksklusif. Suka eksklusif dalam berkelompok dan cenderung merasa kelompoknya saja yang berada di jalan yang lurus, yang lain salah. Pokoknya pemegang kunci surga hanya dia, Dok. Yang lain cuma nunut. Anti Pancasila. Kelompok radikal biasanya akan menentang ideologi Pancasila karena dianggap salah dan tidak menerapkan syariat Islam. Kemudian yang kelima, memusuhi orang yang beda agama. Saya itu ceramah di gereja langsung Miftah kafir. Masih ingat ceramahnya Gus Miftah di gereja Jakarta Utara bulan Ramadan? Ada yang lihat videonya? Nita kasih lihat nih videonya. Aku menggenggam tasbih dan kamu menggenggam salib. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara
kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begitu sehari setelah keluar dari gereja diposting sama Mas Deddy Corbuzier, sehari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali, semuanya menghina saya, membuli saya, Miftah kafir. Saya ditanya sama wartawan, gimana Gus? Hurra masalah, sahadat meneh. Repot amat aku. Sekarang gampang banget nyenduk ngafirke wong. Alasannya saya dikafirkan apa? Masuk tempat ibadah agama orang lain. Berarti orang Kendal banyak yang kafir. Karena sering masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Mudar aku ya. Tapi kamu tahu nggak? Gara-gara saya ceramah ini, puluhan orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya itu hampir setiap pengajian pasti ada yang masuk Islam, hampir pasti. Terakhir kemarin malam minggu pagi di pondok saya, 4 orang bersahadat. Ratusan hari ini yang sudah masuk Islam melalui Gus Miftah. Dari nama-nama beken, artis, orang biasa, pejabat. Salah satu yang paling fenomenal, DJ Katy Butterfly dari Thailand. Itu kalau nge-DJ hanya kotangan sama sempakan tok. Dia ketemu saya, Pak, masuk Islam. Nania Yusuf Idol, juara 4 Indonesian Idol tahun 2009, angkatannya Judika. 2011 dia murtad. 2021 ketemu saya. Sebulan masuk Islam. Lah orang yang biasa mengislamkan orang kafir kok dikafir-kafirkan, kan goblok. Sementara kamu hanya mengkafir-kafirkan orang Islam. Dakwahnya Nabi itu mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Nabi Muhammad itu lemah lembut, lah hadisnya malah ndalili aku untuk mengkafirkan saya. Dan Anda tahu, gara-gara saya ceramah itu, saya dapat undangan untuk berbicara anti radikalisme dan intoleransi. Siapa yang undang saya? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Makanya saya itu bangga jadi orang NU. Saya punya guru Mbah Dim almarhum. Mbah Dim itu orang yang sangat membela saya ketika saya dihajar gara-gara ceramah di gereja. Mbah Dim sakit itu saya datang sembuh karena cintanya beliau ke saya. Sampai beliau meninggal nggak sakit lagi. Tanya Gus Alam. Beliau yang selalu membela saya. Beliau mengatakan sama saya apa? Miftah itu role model qalilum minal yakin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Duwene titik tapi yakin manfaat. Beliau bilang, wih kudune sing rumangsa ngalim ki isin karo Gus Miftah. Gus Miftah sing ra ngalim ya payu manfaat kok. Kowe ngalim ora payu ora manfaat. Loh aku bilang saya, oh Miftah goblok ora apa-apa, payu. Kowe ngalim ora payu. Orang ngalim bola-bali diundang Pak Presiden. Terakhir saya diundang bulan Ramadan, forum silaturahim ketua umum parpol. Semua ketua parpol, ada Pak Prabowo, ada Caimin, ada Pak Presiden. Saya diminta ceramah di hadapan Presiden. Oh gagah, kon ngimami sholat duhur. Maka jam itu Indonesia dalam genggaman saya, karena yang mimpin saya bukan Pak Jokowi, mimpin sholat. Pak Jokowi manut sama saya mau sholat bilang luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab enggih Gus, bagus aku. Masuk. Jadi menurut ya, tadi ciri-cirinya tadi itu ya, dah masing-masing 300.000. Cair. Kaosnya mana kaosnya? Kaosnya Kadin. Kamu tak kasih uang untuk beli apa? Ditabung, bagus. Kalau ada uang ditabung jangan dicelengi. Itulah alasan kenapa ada bayi tabung nggak ada bayi celeng ya. Bebek sofa.
Ngopoe kowe iki? Malah sing ngadung kowe. Nyokekno sofa. Dis, Mas kawin ya. Iya. Masuk, Dik. Kamu berharap ya. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Masuk. Siapa? Adit lah, Adit. Sesama, Bang. Mbak sama mau? Mia. Mbak Mia Audina. Kok kamu lagi yang ngasih mas kawin? Gitu loh. Dibuka kaosnya, difoto itu loh. Kok ganteng men sopo ta iki? Oh, asik. Tepuk tangan sekali lagi. Udah sana. Satu lagi. Orasi. Satu cowok, satu cewek. Saya mau ke party soalnya jam 2 nyampe sana. Dabu. Yang tadi sempat nggak jadi mana? Cewek, monggo. Satu cewek, satu cowok. Satu cewek. Sini. Yang sempat nggak jadi. Oh, udah nyampe sini. Oh, udah nyampe sini. Oh, sudah. Nggak jadi. Yang sana nggak jadi. Cowok mana Cowok. Itu Mas itu. Sini. Ayo, wes pokoknya lus. Iya. Ya. Wes kok malah mic cekel gitu loh. Jenengmu sapa? Nganggo mic, Cuk. Pakai mic langsung. Siapa? Ahmad Fazal Aufa. Ahmad Fazal Aufa. Faza Aufa. Namamu bagus, tidak sebagus wajahmu ya. Kelas berapa Faza? 11. 11. Cita-cita? Jadi seperti Gus Miftah. Wow. Kenapa pengen jadi kayak Gus Miftah? Kenapa? Keren gitu ya? Apalagi alasannya? Duitnya oke ngono? Ya, oh cangkemmu. Ya semoga kowe dadi kayak Gus Miftah. Jadi selak pengajian mau itu hasanah akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Ustadz Fazan. Spesialis mandi jinabah. Apa aja pertanyaannya aja? Bagaimana cara kita mengatasi paham radikalisme yang terjadi pada zaman sekarang? Lah mesti takoke karo mbake ki mau, ora ngrungokke kok kowe. Udah kamu aja tak tanya. Tanya. Sebutkan 7 nama pahlawan, ngono men ngerti aku. Insinyur Soekarno. Sartono. Muhammad Hatta. Pangeran Diponegoro. Ayo. Risdianto. Halah rupa. Kayak pahlawan apa yang ini? Pahlawan ki wis mati. Kowe lak nyeluk Pak Risdianto berarti ki ndongake Pak Risdianto mati. Aku ngerti ngapa kowe pengen Pak Risdianto mati. Kowe seneng karo bojone Pak Risdianto to. Siapa lagi? Baru 3. Ki Hajar Dewantoro. Syil Sultan Hamengkubuwono IX. Terus. R.A. Kartini. Matane ndelok rono. Apa meneh? Apa? Sing cewek. Ngomong Megawati tak ajar nih. Presiden Megawati. Siapa nih? Pendiri NU siapa? Hasyim Asy'ari. Ki Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ora Hasyim Asy'ari ra sopan ngono. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yo wis sini pertanyaane. Kowe mau nyebut Diponegoro, nama asli Diponegoro. Lah iso 1 juta komplit. Ayo orang ngerti we. Nama aslinya adalah ini pengetahuan Pak sejarah. Men bener-bener enggak gagal paham dengan sejarah.
Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Saiki ngene wae. Mau ulangi 500. Ayo. Efek-efek Diponegoro ora apa. Memang menyebut Ki Hajar Dewantara, nama asli Ki Hajar Dewantara. Yang punya slogan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani fasangen tutwuri mbahayani. Sapa nama aslinya? Nama aslinya Suwardi Suryaningrat. Kuwi santri, tapi ditutupi kesantriannya supaya tidak dibunuh sama Belanda. Kamu tadi ngomong Kartini. Kamu tahu siapa nama asli Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Harum namanya. Saya kentir melu aku. Tolong kamu tahu sejarah ya. Wes saiki ngene wes, sebutkan 5 nama menteri. Menteri Keuangan. Orang ngerti Pak, kalau dulu kita tahu Pak. Menteri Keuangan. Orang ngerti. Oke, coba. Bowo. Sejak kapan Pak Prabowo Menteri Keuangan ngarang wae. Menteri Pertahanan, Cok. Menteri Keuangan Prabowo. Pak Prabowo ki calon presiden Menteri Pertahanan. Menteri apa sing gampang? Apa? Menteri Perdagangan. Zulkifli Hasan. Oh ya benar. Kamu ngefans sama Pak Zulkifli ya kok hafal? Zulkifli Hasan. Menteri Sekretaris Negara. Rocky Gerung. Menteri Sekretaris Negara Rocky Gerung diancuk apa? Rocky Gerung menteri. Pak Pratikno. Kenake Pak pripun kowe iki, Bah? Aku esuk dadi menteri, aku dadi presiden, kowe dadi menteri. Menteri Negara Urusan Khusus disingkat Menrakus. Wis rapal meneh. Wis, kowe maca Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam. Betul? Taatlah kepada guru-gurumu. Insya Allah kamu akan mendapatkan pelajaran dan pengajaran yang baik dari guru-gurumu. Terima kasih Pak Risdianto atas sambutannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibil tauria Allah yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman merah putih.
Kendal ngundang Gus Miftah, Paris Dianto lumayan gagah. Ono gajah mangan deli, najan gagah wetenge gede. Terima kasih, kita foto bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.